Asoka menuangkan abu ibunya di sungai. Sementara pendeta melantunkan mantra. Bindusara, Acarya Radagupta, Hit melihat dari jauh. Asoka mengatakan, tampaknya kualitas baikku turut mati bersamamu. Dia melakukan doa setelah ritual tersebut. Aku hanya bisa memahami kebenaran, bahwa hanya ada hal buruk di dunia ini. Dharma dan cinta tidak dapat dibangun dengan mudah. Cita-citamu tidak membiarkanmu berhasil dalam hidup. Tapi anakmu tidak dapat berhasil. Semua sifat baikku telah mati bersamamu. Aku, Putra Dharma, bersumpah untuk mengakhiri semua hal-hal buruk di tanah air kita, dan membangun masyarakat yang telah kau impikan. Devi melihat permata. Asoka mengatakan, itu ada bersama mayat ibu. Bagaimana bisa kau tidak melihatnya? Devi berkata, aku mencoba untuk melakukan ritual, tapi dihentikan oleh Rani Charumitra. Asoka berpikir, dia pasti melakukan ini untuk menyembunyikan perbuatan anaknya. Hanya satu orang dapat mengatakan yang sebenarnya. Tabib mengatakan, Rani Dharma sudah mati sebelum aku sampai di sana. Raja juga mengatakan kepadaku, dia sedang tidur sejak lama. Jadi aku pikir dia meninggal dalam tidurnya. Asoka meminta dia untuk memikirkan seluruh situasi sekali lagi. Apakah kau melihat atau menemukan sesuatu yang aneh yang bisa mengisyaratkan bahwa kematian ibu tidak alami? Tolong pikirkanlah. Tabib berpikir tentang insiden itu. Ada beberapa tanda kuku di lehernya. Mungkin seseorang mencekiknya. Asoka memukul sesuatu dalam kemarahannya. Kau mengatakan ini sekarang. Apakah kau menyadari maknanya? Pembunuh itu lolos karena kau. Pembunuh itu juga menginginkan hal yang sama. Sehingga ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri setelah membunuh Ma. Kau memberinya kesempatan itu. Tabib meminta maaf kepadanya. Aku tidak mengindahkan orang lain selain Raja. Devi menghentikan Asoka dari melampiaskan kemarahannya pada tabib. Kita harus memberitahu Raja. Asoka menentangnya. Jika kita mengatakan sesuatu maka akan mengingatkan si pembunuh. Devi bertanya, apakah kau meragukan seseorang? Asoka mengangguk. Aku meragukan mereka yang telah pergi dari sini. Hanya ada satu cara untuk mengetahui hal itu. Ikut denganku. Seorang pria, yang sepertinya seorang pengrajin melihat permata. Aku tidak membuat sesuatu seperti ini untuk Pangeran Susima. Asoka memberitahu dia untuk berpikir sekali lagi. Pria itu meminta waktu untuk mencari tahu di mana berlian khusus ini berasal. Ini tidak dapat ditemukan dengan mudah di sini. Asoka memberinya waktu 1 hari. Bindusara mengatakan, aku tidak tahu jawabannya. Bagaimana mereka mengetahui rencana kita? Asoka menjawab, itu terjadi karena dia. Aku mengatakan pada Lasendra tentang hal itu. Aku bisa menghukum Rajmata hanya karena bantuannya. Aku percaya padanya, dan dia menipuku. Bindusara bertanya, bagaimana kau membuat suatu kesalahan besar? Asoka berpikir tentang kata-kata Kaurvaki ini. Aku minta maaf kepadamu, tetapi kita tidak punya waktu untuk menyesali apa yang telah terjadi. Kita harus mengendalikan kerusakan. Acarya Radagupta menginformasikan bahwa Susima telah mencapai rumah Canda. Susima, ibunya, dan Canda disambut baik oleh orang tua Canda. Canda tidak mengatakan apa-apa tentang perjalanan mereka sampai rumahnya. Susima berpikir, jika Canda dan keluarga terus mendukungku seperti ini, maka aku akan segera menyerang Patliputra dan merebut itu dari dia. Seperti aku menyambar ibunya. Asoka mengatakan, jika ini benar, maka Siamak juga akan mencapai tujuannya. Ini akan menjadi perhatian terbesar bagi kita. Itulah satu-satunya cara bagi tentara asing untuk masuk dalam tanah kita. Jika pintu itu jebol, maka semuanya akan selesai. Tentara berteriak pada orang-orang untuk minggir. Penguasa baru Taksila akan datang. Siamak berjalan dengan pasukan Yunani. Siamak berpikir Asoka membangun mimpi gurunya untuk bersatunya India dari sini. Aku akan membangun mimpi ayah dan ibuku di sini, di tanah ini sekarang. Bamini berteriak padanya untuk berhenti, sehingga Siamak marah. Aku raja muda dari Taksila. Aku tidak menerima pesan tersebut dari Raja Magadha. Siamak turun dari kuda. Lasendra juga keluar dari tandunya. Siamak mengenali Bamini.
Asoka menunjukmu di atas tahta Taxila ini. Kau adalah penguasa wanita pertama di sini. Kilas balik ditampilkan. Siamak mengatakan, setelah kematian Rani Dharma, ada berkabung 13 hari di Magadha. Perbuatan kerajaan tidak bisa dilakukan. Raja dan Asoka berduka karena kehilangan. Itulah sebabnya mengapa mereka mungkin tidak bisa memberitahumu. Aku memiliki surat kerajaan dengan stempel kerajaan. Bamini membacanya tapi meragukan itu. Sesuatu yang pasti salah. Dia melihat tentara Yunani ada di sana. Jika raja memang mengirimmu ke sini, maka akan ada tentara Magadha bersamamu, bukan Yunani. Siamak menyerangnya dengan pedangnya, tetapi dia menahannya. Mereka terlibat dalam pertarungan. Bamini berhasil melukai Siamak dan dia jatuh. Aku harus bertarung denganmu dengan tangan kiriku. Lasendra membutakan pandangannya dengan bantuan cermin kecil. Siamak meraih kesempatan untuk menusuk Bamini. Bamini meminta maaf kepada Asoka untuk apa yang baru saja terjadi. Hidup Ibu Pertiwi. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tentara maju menuju Siamak, tetapi mereka semua ditembak jatuh. Siamak mengumumkan, mereka tunduk di depanku akan tetap hidup. Sisa tentara menjatuhkan pedang mereka. Seorang tentara mengatakan, anak-anak berusia 14 tahun mengajar kita bagaimana untuk melawan ketidakadilan dan membawa keadilan di sini. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia menusuk dirinya sendiri sampai mati. Para prajurit dan warga Taxila memutuskan untuk melakukan hal yang sama pada Siamak dan Unani, seperti yang mereka lakukan pada Taksak. Kita tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apapun. Siamak gembira membelai tahta. Lasendra menawarkan minuman keras untuk Siamak. Komandan memberitahu mereka bahwa raja dan tentara mereka akan segera datang. Tidak masalah jika warga mengambil sumber daya kita. Kita akan mendapatkan bantuan segera. Lasendra berpikir, ini sesuai rencanaku. Sekarang Asoka harus datang ke sini untuk bertarung dengan Raja Yunani. Dia akan membunuhnya. Dengan demikian, balas dendamku terpenuhi. Siamak juga berbicara tentang balas dendam orang tuanya. Ia melihat seorang pria tua berdiri di sana dengan sebuah nampan. Siamak menyuruh tentara membawanya pergi. Tentara Yunani membunuh warga Taxila. Mereka juga menempatkan bendera mereka di tempat bendera Magadha. Asoka membaca surat yang dikirimkan oleh Siamak. Pada saat Anda akan menerima pesan ini, Taxila akan berada di dalam kekuasaanku. Dijalankan olehku di bawah aturanku. Bindusara terkejut. Aku bisa mengerti dia bisa pergi sejauh apapun untuk mendapatkan tahta. Aku tidak dapat memahami bagaimana ia bergabung dengan Yunani. Bagaimana bisa keturunanku melawanku? Asoka mengingat kebenaran yang diberitahu oleh Rajmata, dan ingat janjinya untuk ibunya. Apa gunanya menjaga janji ketika ibu sudah tidak ada? Bindusara bertanya kepadanya tentang hal itu. Asoka mengatakan, Anda tidak tahu satu kebenaran. Anda tidak akan mampu menanggungnya. Bindusara menjawab, aku dapat menanggung kematian Dharma. Maka aku bisa menanggung apapun. Kematian tidak akan datang padaku sampai aku tahu seluruh kebenaran. Asoka akhirnya mengatakan kepadanya kalau Siamak bukan anaknya. Dia adalah anak Pangeran Justin. Bindusara jatuh di lantai sambil memegang dadanya.